komando gokil. Ah, kawan-kawan, ini saya bersama Jeding Production itu sedang jalan-jalan ke Pulau Dewata. Pulau Dewata, Bali. Nah, kebetulan kami mendapatkan suatu kesempatan yang sangat istimewa, luar biasa. Istimewa. Kami sempat mampir di rumah Bapak Wayan Maryana Wandira ST, Sarjana Teknik. Tekniknya apa kami juga belum tanya, nanti ya, sabar. Kemudian ditemani oleh mantan pacarnya, Ibu Ni Suparmi. Oh, beliau aktivitasnya juga banyak deh, banyak. Jadi di mana-mana ke foto-foto dia. Terima kasih Pak Wandira, ya. Ibu Made Suparmi ya. Terima kasih kami diterima di rumahnya ini. Wah, rumahnya sangat besar. Ini perawatannya juga lumayan banyak pula ya, Pak. Pak, Bapak ini kan kesibukannya luar biasa. Selain Ketua DPD Golkar Denpasar Bali, juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Bali sebagai anggota legislatif. Selain itu juga aktivitasnya nanti banyak juga. Kemudian Ibu juga Bu Made Suparmi ini, wah, aktivitasnya di luar juga selain apa, punya studio Jis. Juga aktif di kemasyarakatan juga ya Bu. Bagaimana Pak? Ketika pasangan suami istri ini kan punya kesibukan masing-masing. Sementara Bapak juga aktif sebagai anggota legislatif, Ibu juga sibuk dan sebagainya. Bisa Pak, ketika di kantor sama di rumah komunikasinya mungkin agak simpangan ya. Mungkin ketemu gimana itu Pak? Ya, mungkin saya cerita dari awal ya. Dari awal cerita kita bisa menjadi satu gitu. Dua hati bersatukan ya. Kebetulan saya sendiri memang aktif berorganisasi dari bangku sekolah, OSIS, Senat, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika saya menggeluti bela diri pencaksilat dari kelas 2 SD. Nah, terus belajar sampai SMA sudah menguasai ilmu pencaksilat. Nah, pada saat itu mulailah melatih. Mulai ikut ngelatih senior. Dan kebetulan pada saat itu saya mengelatih di SMP Negeri 6 Denpasar. Nah, salah satunya ini anak didik saya. Anak didik. DDI ya. DDI. Nah, itu singkat cerita. Masa SMP artinya kita ngelatih, sudah ada ketertarikan, cuman masih belum berani menyampaikan. Artinya begitu dia belum punya nyali juga ya. Nyali ada, keberanian ada. Keberanian ada. Setelah itu setelah dia baru tamat SMP, saya kuliah, pada situ baru berani menyampaikan. Rentang waktunya lama juga. Lama. PDKT-nya lama. Lama ya. PDKT-nya lama, pacarannya pun sampai menikah 10 tahunan. Wah, dasar. 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, di dalam rentang waktu ini kita kan sudah mempunyai suatu komunikasi ya, bahwa pacar sudah tahu bagaimana kegiatan saya sudah tahu bagaimana kegiatan dia. Artinya kita sudah saling memahami kegiatan satu sama lain. Berarti setelah kami melakukan ikatan pernikahan, sudah barang tentu tidak lagi memikirkan atau melakukan penyesuaian. Sudah disesuaikan sejak lama. Gitu. Komunikasi kita sih tidak masalah. Adaptasinya udah sudah lama. Berjalan semut. Ya.
berjalan ya cukup panjang lah, boleh dikatakan seperti itu, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami satu sama lainnya. Walaupun dalam hal ini kesibukan saya juga boleh dikatakan tidak tidak sedikit. Selain saya sebagai ketua Partai Golkar Kota Denpasar, disibukkan dengan kesibukan di DPR, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga, di samping saya ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Provinsi Bali, juga sebagai ketua Pemuatai Kota Denpasar, juga sebagai ketua Pelangi Persatuan Layang-Layang Indonesia Kota Denpasar. Artinya itu mewadahi hobi daripada generasi muda di dalam rekreasi layang-layang. Nah, di dalam kesibukan ini pun kita tetap harus mempunyai suatu waktu prioritas untuk bersama keluarga. Maka dari itu saya sama istri, sama orang tua, sama anak-anak masih dalam komunikasi yang sangat erat, dekat gitu. Betul begitu, Bu? Pas bener, Pak. Oh, pas betul. Saya lihat juga ada mobil jeep yang gede-gede tadi itu, motor mobil itu. Iya, artinya itu bisa loh Pak dipinjaman ke kami itu. Silakan pakai. Itu kameramen saya itu, kalau lihat mobil kayak gitu, dia penggemar itu Kalau Pak. saya hobi. Apalagi yang jeep tadi, wangun jeepnya, hebat. Saya juga tergabung di dalam klub Jeep yang di Bali nama TLCI, Toyota Land Cruise Indonesia. Toyota Land Cruise Indonesia, yang mana kita mempunyai komunitas di seluruh Kota Denpasar. Ya, kurang lebih dia beranggotakan hampir 300 sampai 400. Banyak ya. Itu Banyak. seprovinsi Bali ya? Ya, seprovinsi Bali. Aktivitasnya apa Pak? Aktivitas kita selain sebagai hobi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya apa? Misalnya kita kayak kemarin kita ada bencana, kita bersama teman-teman urunan untuk ikut berperan serta meringankan beban kawan-kawan kita yang ada kena bencana itu sendiri. Patungan untuk kegiatan sosial ya. Patung gitu. Sekarang Bu Made Suparmi, selain punya studi dansa itu kan tentu kebutuhan konsentrasi khusus, apalagi kan masih anak-anak remaja juga, terus kemudian aktivitas di luar juga masih banyak. Gimana Bu untuk mengantisipasi dalam pelaksanaannya? Ya, tentunya seperti yang disampaikan tadi, memang kami memang orang organisasi dalam keluarga. Jadi kita harus memang benar-benar bisa memanage waktu dengan baik. Jadi dengan kesibukan yang luar biasa itu kita selalu menyisipkan waktu untuk keluarga. Sama halnya saya sempat selaku mantan atlet juga. Jadi kita atlet apa Bu? Atlet pencak silat Pak. Oh, pencak silat. Ya. Ya. Tentunya pelatih saya sebelumnya, dan kita sempat ikut PON bersama-sama. Tahun 99 saya ikut SEA Games di Brunei, terus berlanjut, dan 2011 begitu pengertiannya keluarga, karena dari kesibukan kita yang sebelumnya sudah diketahui, jadi saya dipercaya untuk menjadi pelatih pada 2011 SEA Games di Indonesia. Jadi saat itu kita juara umum, mendapatkan 6 medali emas cabur Fovinam. Berlanjut 2013 dipercaya kembali menjadi pelatih SEA Games Myanmar, dan berhasil kembali dengan 5 medali emas. Itu kebanggaan yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kesibukan yang selalu meninggalkan keluarga sudah kita jalani, tapi tetap dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi kata kuncinya komunikasi ya. Iya benar. Agar tidak terjadi salah paham. Iya. Di samping itu karena saya juga mendapat PNS dari pemerintah, tentunya kita ada dispensasi lah dengan kegiatan-kegiatan yang kita ambil gitu. Sementara dari studio CISJIS memang kebetulan dipercaya sudah 2 periode pegang IO di Bali, dan sekarang regenerasi atlet IO di Bali sangat luar biasa sekali atas peran serta pengurus juga yang selalu bersinergi terhadap kita, dan tugas saya sekarang untuk kedua kalinya sebagai Sekjen PPIOD gitu. Pusat.
Hebat nih pasangan keluarga yang masing-masing mampu beradaptasi. Iya. Artinya kegiatan-kegiatan di luar juga aktivitas sehari-hari berjalan semut. Siap, Pak. Dalam keluarga oke. Iya. Karena biasanya kan atas nama kesibukan tuh anak juga anu kan kadang-kadang terlupakan juga. Iya. Anak prioritas. Prioritas Anak utama. Prioritas. Jadi, Kami berdua katakannya keluarga ya, keluarga Keluarga. pasutri harmonis, Ya. anak-anak juga harmonis. Iya. Ada anak-anak yang nurun pencak silat kemudian bergeser menjadi Anak saya yang pertama, Cisya, awalnya dia sudah menjadi juara satu atlet terbaik putri seluruh Bali. Nah, begitu pencak silat, artinya dia sudah memahami ilmu pencak silat sampai juara dan sebagai atlet terbaik putri. Saya berharap dia terus jadi atlet pencak silat. Tapi begitu mamanya mengenalkan dia dengan dansa, sudah nggak mau lagi. Sakit katanya. Kalau di dansa itu, kalau bertanding di tempat ber-AC, tampilan cantik terus, Iya. happy ya. happy, Happy. dan medalinya pun lebih dari satu. Iya, benar. Kalau di pencak silat katanya berat, bertanding sakit, ya latihannya di terik matahari, medalinya cuma satu. Gitu katanya, makanya dulu kita berharap yang adiknya mau meneruskan di silat, ya untungnya yang nomor 2 sudah siap untuk ikut di dalam ilmu pencak Bela silat diri. sendiri, bela Ya, diri. minimal anu ya kalau bisa bela diri itu anu ya. Bekal. Bekal. Jaga Percaya diri kita, Ya, PD ya. Iya, PD itu. kita lebih daripada Dan- kalau tidak sama sekali. Iya. Kalau suatu saat diganggu rek, gitu. Bisa Harus antisipasi. ini, Pak. Antisipasi. Gimana Bu, studionya lancar-lancar aja sekarang? Ya, studio tetap berjalan. Kaitannya dengan pandemi mungkin? Pandemi PPKM kemarin kita sempat vakum. Atur. Kita atur jadwal, jadi beberapa orang tua juga mempercayakan kembali karena mereka menginginkan aktivitas. Kita tetap buka studio, jadi kita atur waktunya. Jadi kita bagi menjadi 3 Pak, karena studio tidak terlalu besar, kita bagi menjadi 3 kelas. Jadi Standar prokes ya? iya benar Pak. Cuman sekarang kita ada kerjasama dengan Discovery Shopping Mall Kuta. Jadi kita diberikan tempat yang sangat luas sekali. Anak-anak difasilitasi di sana. Jadi mereka bisa latihan reguler seminggu 3 kali. Jadi supportnya sangat luar biasa sekali buat para atlet. Oke, terima kasih Bu. Wah, informasinya luar biasa ini. Barangkali anu Pak, bisa untuk disampaikan kepada generasi muda, bagaimanapun kita ini bukan kita ya, saya sudah tua ya. Kita jiwa muda. Untuk apa generasi muda agar apa Ya. tetap spirit belajar, Ya. mungkin juga semangat gotong royong, semangat kita tanah air dan sebagainya. Mumpung masih muda itu banyaklah belajar. Betul. Iya. Jangan menyesal nanti kalau Ya. menyesal biasanya di belakang ya Pak. Ya. Aduh kok tahu-tahu aku udah Kalau tua awal nih, pendaftaran. nggak dapat apa-apa ini. Ada anu Pak untuk sampaikan. Yang jelas dalam hal ini kita menghimbau kepada semua generasi muda dimanapun berada, ya, belajarlah, isilah diri baik secara akademik maupun non akademik untuk bekal hidup di kemudian hari. Kenapa? Karena di dalam hal ini apapun di dalam kondisi kita, di dalam mengisi kehidupan pasti ada proses. Proses inilah yang harus mematangkan kita. Apa proses itu? Ada proses pengisian diri secara akademik, ada proses kita berorganisasi, ada proses kita bermasyarakat. Ini harus benar-benar seimbang. Kalau ketiga-tiga komponen ini bisa seimbang, akan memunculkan komponen baru lagi untuk kita bisa survive di dalam menghadapi hidup. Berani, mau, dan mampu. Kita harus berani, mampu. 3 komponen harus menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang kita hadapi ke depan dengan keberanian kita. Kenapa kita berani? Karena kita sudah punya bekal. Oh, Ya kan? betul. Kita sudah punya bekal. Apapun itu. Baik di bidang akademik, baik di bidang sosial dan lain sebagainya. Proses inilah yang membuat kita menyatakan kita berani. Kita mau dari keinginan kita.
dari diri kita sendiri, kita mau melangkah kemana? Kita mau jadi apa? Punya kesadaran. Punya kesadaran, mampu. Kenapa kita mampu? Karena kita sudah berani. Kenapa kita berani? Karena kita sudah mempunyai proses sebelumnya. Inilah kemampuan, inilah yang akan menjadi garda terdepan kita nanti untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Nah itu teman-teman harus punya sadar proses, terus kemudian kemampuan bekal agar berani, terus yakin, pede, dan bisa pokoknya apapun yang terjadi, the show must go on. Ibu, ya. Ibu Bade? Kalau saya dari pribadi, jadi akademis itu sangat penting sekali. Jadi kreativitas juga sangat penting. Menyangkut intelektual ya? Iya benar Pak. Jadi pokoknya moto kita dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Apapun apabila kita tekuni akan membuahkan hasil yang manis. Ini kita ya ini. Kita. Aku juga termasuk kita ini. Kita. Kawan-kawan, sudah banyak ilmu, wawasan yang disampaikan oleh Bapak Wayan Wandira. Bapak Wayan Wandira dan Ibu Made Suparmi. Tentunya banyak nilai yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kepada generasi muda atau siapapun. Karena inspirasi itu penting dan pasti ada manfaatnya. Kalau kita percaya pada proses akan tidak mengkhianati hasil ya Bu ya. Kalau prosesnya itu baik, hasilnya juga baik. Ibarat orang mengayun ya Bu. Sit itu kembalinya pasti segini ya. Hidup tuh sederhana kok. Bermain ayunan aja gitu. Oke. Sampai ketemu dalam tayangan Tapak Kucil berikutnya dalam tema yang berbeda. Kami masih jalan-jalan di Bali masih lama, masih 5 hari lagi kita di sini. Oh ya, jangan lupa jempol, komen, and subscribe di YouTube Jeding Production. Oe, ya. Terima kasih Pak Wandira. Ibu sehat-sehat, sukses bersama keluarga. Mudah-mudahan kalau kami ke Bali lagi bisa mampir lagi di sini. Diterima. Pak. Dan nanti jeepnya bisa dipinjamkan kepada kameramen kita itu. Silakan.